Oktober. Jadi selang-seling ya antara halaqah ikhwan dan halaqah akhwat. Baik, sekali lagi jamaah sekalian, ini setelah kita musyawarah dengan teman-teman mentor juga, kita adakan kelas pramurotal ini insyaallah akan setiap semester ya. Setiap semester ini pembekalan santri sebelum masuk kelas. Ya, barangkali banyak yang lupa dengan hukum-hukum tajwid, cuman materinya mungkin nanti variatif. Ya, materinya bisa bervariatif setiap angkatan. Kita mulai yang paling basic dulu untuk angkatan ini di Mahir 1 dan Mahir 2. Kemudian pertimbangan yang kedua juga ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita masih butuh waktu jamaah untuk mempersiapkan semua fasilitas pembelajaran yang memang signifikan dari semester sebelumnya. Di antaranya kalau modul udah ready, ya terutama di video replay, dan kita masih dalam tahap merampungkan website juga. Itu sambil menunggu video replay yang 60 video itu disiapin ya, luar biasa effortnya. Jadi kita adakan kelas pramurotal ini untuk jamaah bisa tetap mengaji, memaksimalkan, bahkan ini jadi bekal untuk nanti belajar di kelas intensif. Baik, jamaah yang Allah SWT, kita lanjutkan dulu ke timeline ya. Nah, inilah kegiatan jamaah nanti ya, timeline route to intensive class. Jadi sebelum kita masuk ke intensive class ada beberapa agenda ya. Selain kelas yang tadi pramurotal ya. Di antaranya ada orientasi santri malam ini insyaallah sudah berlangsung. Kemudian pramurotal itu tanggal 23, tanggal 30, tanggal 7, tanggal 14. Ini selama 4 pekan. Kemudian nanti di tanggal 20 ya, ini sorry ya belum diralat nih 20, tanggal berapa jadi ya? Tanggal 23 ya? Tanggal 23 ya? Oke. Ini yang tanggal 20 diganti jadi tanggal 23 ya, karena Jumat itu kita jadwal di pesantren sebetulnya. Jadi nanti untuk Mahir 1 kan ada satu kelas training Al-Fatihah ya. Nanti insyaallah Al-Fatihah ini akan saya langsung yang bimbing di tanggal 21. Ini sudah masuk intensif sebetulnya, seperti yang dipaparkan di saat jamaah mendaftar kemarin. Ada satu pertemuan training Al-Fatihah untuk Mahir 1. Nah, jadwalnya itu insya Allah tanggal 21 ya, 21 Oktober. Sedangkan jamaah yang sudah belajar di Mahir 2 dan Mahir 3 pramurotal 4 sesi, akan ada tambahan 1 sesi lagi. Jadi totalnya 5 sesi untuk Mahir 2. Ya, untuk Mahir 3 sesi totalnya. Nah, ini akan ada kelas pemantapan pramurotal. Nah, kelas pemantapan itu kita adakannya di hari Senin, tanggal 23 Oktober. Nanti ini diralat ya tanggalnya. Di mana nanti jamaah di sana akan murojaah materi tajwid yang sudah dibagikan selama 4 sesi. Kemudian ada kuis juga untuk menguji tingkat pemahaman kita tentang materi tajwid yang sudah dipelajari ya. Sedangkan training Al-Fatihah ini berlangsungnya 2 jam ya, 2 jam insyaallah. Nanti ada talaki juga di saat Zoom. Baik jamaah sekalian, kemudian di bulan November kita jadi setiap pekan, setiap Sabtu sebetulnya nggak libur ya. Setiap Sabtu malam Ahad kita ngaji bareng ya. Nah, nanti di tanggal 28 dulu ya, tanggal 28. Tanggal 28 ini ada panduan mengaji melalui website. Nah, kemarin banyak yang nanya, Ustaz kenapa nggak bikin aplikasi aja? Oke, udah direkod? Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bitilawatil Qur'an. Wa shalawatullah wa salamuhu ala man unzila alaihi Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'da. Apa kabar jamaah, sehat semua? Masya Allah. Alhamdulillah sehat Ustaz. Ini malam minggu ya, harusnya bersama keluarga, family time ya. Ada yang mungkin sudah punya kegiatan tapi harus meluangkan waktu malam ini untuk bisa ngumpul bareng di open house orientasi santri Murattal Club. Mudah-mudahan semuanya yang meluangkan waktu pada malam ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala waktu-waktunya yang lain. Amin. Salah satu bentuk keberkahan waktu, insya Allah Allah permudah segala hajat kita, segala keperluan kita, segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang belum bisa menyimak, bagi yang mungkin ada kendala dengan tampilan Zoom atau sinyal, atau mungkin sedang ada udzur ya, insya Allah nanti Zoom ini ada recordnya, ada video replaynya, bisa ditonton kembali ya. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai untuk pertemuan perdana dari program Murattal Club batch yang keempat tahun 2023 ini, saya ingin menyampaikan yang pertama, terima kasih jazakumullah khairan katsira untuk jamaah yang sudah kembali bergabung menjadi keluarga besar komunitas ngaji santai dan sudah menjadi bagian dari santri salah satu program kita di ngaji santai, yaitu program Murattal Club atau komunitas Murattal. Mudah-mudahan istiqomah ya belajar Al-Qur'annya sampai akhir hayat nantinya. Allah hidupkan kita bersama Al-Qur'an, Allah jadikan kita ahlul Qur'an, Allah kuatkan hati kita untuk senantiasa terus berinteraksi bersama Al-Qur'an. Dan jangan lupa ya, doakan juga kami sebagai khadimul Qur'an, kami yang selama ini berusaha untuk mendakwahkan Al-Qur'an. Allah mudah ya segala urusan dan juga segala apa yang sedang kami garap ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk bermanfaat untuk jamaah yang sudah bergabung menjadi keluarga ngaji santai. Yang kedua, sebagai bentuk apresiasi kami juga, alhamdulillah jamaah kemarin yang ikut Murattal Club ini sebagian besar ikut juga berkontribusi untuk pembangunan Masjid Pemuda Rohilah. Alhamdulillah berkat doa jamaah semuanya, Masjid Pemuda Rohilah saat ini sudah terkumpul seluruh dana yang kita butuhkan. Dari total pembangunan itu 8 miliar, alhamdulillah sudah terkumpul seluruhnya 100%. Dan alhamdulillah kita juga ikut berperan di sana untuk membangun Masjid Pemuda Rohilah. Untuk itu jamaah sekalian, sebelum kita mulai, izin saya share sedikit cuplikan serah terima wakaf dari jamaah kepada Ketua Yayasan Pemuda Hijrah, yaitu Mas Adit ya, yang langsung menerima kemarin ketika saya hantarkan wakaf ini kepada Yayasan Pemuda Hijrah. Baik, silakan kita mungkin bisa menyimak serah terima kepada beliau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditan Fiansyah, santri Nusantara dan mewakili teman-teman dari Yayasan Pemuda Hijrah Indonesia. Audionya ada? Aman ya? Oke. Dan mewakili teman-teman dari Yayasan Pemuda Hijrah Indonesia, senang sekali bisa kedatangan dari tim ngaji santai. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan buat jamaahnya dari komunitas ngaji santai yang sudah sangat mensupport ini Alhamdulillah, sangat mensupport pembangunan Masjid Pemuda Rohilah. Insya Allah apa yang teman-teman
ini gunung. jadi bagian masuk dari masjid, dan semoga pahala teman-teman semua dari orang-orang yang datang ke sini, dari orang-orang yang mendoakan, berdoa di Masjid Pemuda Rahila, dan semua orang-orang yang memakai masjid ini semuanya mengalir pahalanya buat teman-teman semua. Masya Allah, jamaah. Alhamdulillah, titipan dari jamaah sudah kita sampaikan. Kita serahkan kepada Ketua Yayasan Pemuda Hijrah untuk pembangunan Masjid Pemuda Rohilah. Nah, saya kemarin sempat request ke Mas Adit, Mas tolong ini wakofnya untuk pembangunan fisik dalam atau dinding masjid ya. Karena kan kawasannya lumayan luas, ada juga MCK, ada basement ya, ada fasilitas pendukung yang lain. Tapi saya request dari dana yang tidak begitu besar ini ya, mudah-mudahan ini bisa dibangun untuk fasilitas yang langsung ditempatkan untuk sholat, apakah untuk keramiknya, apakah untuk dinding yang belum selesai ya. Mudah-mudahan ini setiap orang yang sholat di sini, setiap santri-santri yang membaca Al-Quran, menghafal Quran ya, insya Allah pahala Qurannya ngalir kepada kita yang sudah berwakaf. Alhamdulillah jamaah sekalian, ini sedikit informasi dan apresiasi kami kepada jamaah ngaji santai. Masya Allah, dengan adanya program Murotal Club ini ya, dengan adanya program Murotal Club ini, tanpa kita sadari kita sebetulnya sudah ikut mensupport kegiatan-kegiatan dakwah, karena ngaji santai ini juga sebetulnya bagian ya daripada dakwah yang ada di Pemuda Hijrah. Khususnya kami menggarap proyek Al-Quran, syiar-syiar Al-Quran. Terima kasih ya jamaah semuanya yang sudah mensupport. Dan sedikit kami bagikan juga tentang gambarnya ini, ilustrasinya ya. Insya Allah nanti masjid ini akan jadi seperti ini. Dan ini salah satu fasilitas ya yang ada di kawasan Besan _Tram ya dari Yayasan Pemuda Hijrah. Suasana masjidnya seperti ini. Kalau kita nanti sholat ya, ini mihrab imamnya, ini langsung kalau sore itu ya, sore hari menjelang maghrib itu kelihatan sunsetnya. Dan ini city view, kelihatan langsung view kota Bandung dari Masjid Pemuda Rohilah. Insya Allah di masjid ini kita akan banyak kegiatan. Nah, saya dapat amanah juga untuk bisa mengelola program-program dakwah di masjid ini. Kemudian saya juga diberikan amanah untuk bisa mengkader imam-imam, muazin-muazin. Dan insya Allah salah satu program dari Masjid Pemuda Rohilah ini di tahun 2024 nanti adalah kita akan mengadakan pembinaan untuk 500 masjid di kota Bandung. Ya, mudah-mudahan lebih dari 500 masjid, yang mana nanti setiap masjid itu punya program dakwahnya yang terkoneksi dengan Masjid Pemuda Rohilah. Nah, salah satu di antara program dakwah yang akan kita kolaborasikan dengan masjid-masjid kota Bandung itu adalah program dakwah Al-Quran, terutama untuk berantas buta aksara Al-Quran atau bagi yang belum bisa membaca Al-Quran. Jadi ini masjid akan menjadi masjid center untuk program Al-Quran, untuk program-program pemuda yang mereka juga belajar agama sekaligus menjadi da'i. Rohilah itu apa Ustaz? Rohilah itu artinya pengangkut beban umat ya. Masya Allah, mudah-mudahan harta yang kita keluarkan, yang kita wakafkan senantiasa menjadi amal jariyah yang kelak insya Allah akan menjadi pemberat timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, alhamdulillah nggak kerasa sudah hampir 2 bulan setelah kita mendaftar ikut program Murotal Club ini, baru malam ini kita bisa bertemu. Betul ya? Loh, kenapa lama sekali Ustadz? Kenapa tidak langsung dimulai? Kenapa tidak langsung setelah kami mendaftar kami bisa langsung ikut programnya? Baik, jamaah izin ya, malam ini karena sesi orientasi dan insya Allah nanti ada beberapa pertemuan lagi sebelum kelas kita dimulai. Kami ingin sampaikan bahwa ini batch atau generasi yang keempat, makanya 4.0 ya, atau generasi yang keempat dari Murotal Club ini. Di batch yang pertama itu saya sendiri yang mengajar, saya sendiri yang jadi admin, saya sendiri yang bikin modul, saya belum punya tim. Alhamdulillah di angkatan kedua ada santri-santri kita yang belajar di ngaji santai, kemudian santri tersebut berkhidmat untuk bisa mengajar juga di batch yang kedua. Batch ketiga saya sudah tidak mengajar, lebih kepada
mentoring, teman-teman mentor, teman-teman yang mengajar, dan modul kita juga alhamdulillah yang tadinya hitam putih ya, mungkin ibu-ibu juga dapat tuh modul yang hitam putih yang batch 1 ya. Nah, jadi berubah menjadi modul yang ada warna, yang ada metode warna iramanya, kemudian juga fasilitasnya pun bertambah, yang tadinya hanya ngaji di Zoom menjadi ada tambahan mentoring lewat WA group. Nah, di batch yang keempat ini insya Allah ini sudah final ya. Artinya batch yang kelima dan seterusnya nanti skemanya tetap sama, hanya materi dan kurikulumnya saja yang mungkin berbeda di setiap kelas. Nah, di batch yang keempat ini ada banyak penambahan atau upgrading dari program kita di Murotal Club. Di antaranya, dulu kita ngaji cuma 1 kali seminggu di Zoom. Nah, berubah menjadi 3 kali dalam sepekan. 1 kali untuk belajar lewat video tutorial yang nanti insya Allah akan kita dapatkan aksesnya ke website Ngaji Santai. Kemudian yang kedua, kita belajar talaki langsung bersama mentor lewat Zoom. Dan setelah Zoom, tentunya kan ketika di Zoom itu ada perbaikan-perbaikan ya, ada koreksi, ada kesalahan. Maka setelah Zoom itu kita langsung mendapatkan 1 hari lagi untuk talaki lewat telepon atau disebut dengan talaki call. Skema baru dari program Murotal Club. Tentu ini tidak mudah Pak bagi kami yang timnya, SDM-nya masih sangat sedikit, sangat terbatas. Saya juga kesibukannya bukan hanya di NS, tapi juga berkhidmat di pesantren Muda Hijrah, sehingga butuh waktu ya untuk benar-benar mempersiapkan semua fasilitas pembelajaran ini. Apalagi sekarang sudah 3 tingkatan, sudah sampai mahir 3. Artinya ada kurang lebih 60 video yang harus kita produksi. Ada 60 video, ada 60 sesi kurikulum yang berbeda-beda ya. Maka ini kita persiapkan selama jamaah menunggu di beberapa waktu ini. Nah, untuk itu jamaah sekalian, malam ini kita baru bisa mengadakan pertemuan perdana open house ya untuk pembekalan proses pembelajaran kita. Kenapa pertemuan ini penting? Karena di sini nanti kita akan tahu bagaimana skema baru belajar di Murotal Club, dan goalsnya cuma 1 Bapak Ibu. Kita tuh ngajinya bukan hanya bisa ngaji, bisa baca, tapi harus benar-benar tartil bacaan Quran kita. Tartil itu diukur ketika kita faham dengan kaidah tajwidnya, kemudian kita baca di hadapan guru kita, kemudian koreksi itu kita perbaiki dan kita bacakan kembali di hadapan guru kita, lalu kemudian bacaan kita sempurna. Ya, begitulah Nabi SAW belajar bersama malaikat Jibril alaihissalam. Nabi SAW ketika wahyu pertama turun, Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari. Rasul tidak bisa baca, kemudian dituntun, kemudian diajarkan, kemudian dibimbing oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk bisa membaca Al-Quran sampai sebelum Rasulullah wafat pun Jibril masih membimbing Nabi SAW untuk membaca Al-Quran 30 juz. Tersusunlah dari juz pertama sampai juz 30 dengan begitu rapih. Artinya belajar Quran tidak bisa otodidak. Belajar Quran kita butuh guru. Mungkin di sini ada banyak guru-guru juga ya, walaupun mungkin sebagian besar bapak-bapak, ibu-ibu rumah tangga ya, ada bapak-bapak yang sudah bekerja, sudah pensiun. Tapi di sini juga bersama kita ada salah satu di antara santri Murotal ini sebetulnya jadi pimpinan pondok pesantren. Ada Pak, yaitu Al-Ustadz Juwahir. Nah, Masya Allah, beliau ini ya salah satu pengajar di pondok pesantren. Betul ya Ustadz ya? Ya betul ya. Kenapa Ustadz Bilal tahu? Saya telisik semua, saya telusuri semua akun Instagram Jamaah Murotal Club. Nah, Ustadz Juwahir ini, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ustaz. Masya Allah. Kalau ada ke Malaysia jemput datang. Ya Ustaz. Kalau ada datang ke Malaysia jemput datang ke Ma'had Tahfidzul Quran. InsyaAllah. 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 Dekat Singapura, dekat Batam. Oh, dekat Batam ya, InsyaAllah Ustaz. Nanti kalau saya main ke Malaysia saya hubungi Ustaz ya, InsyaAllah ya. Allah tafadhal. Ya, barakallah fi. InsyaAllah. Masya Allah jamaah. Coba kita lihat ya, Ustaz Juwahir saja yang sudah
mengajar di pesantren. Beliau juga Masya Allah tawadhu sekali, beliau masih mau belajar di Murotal Club, padahal di Murotal Club ini mungkin adik-adiknya Ustaz Juwahir di sini ya, adik-adiknya kalau Bapak Saryono atau Pak Syafruddin mungkin anak-anaknya nih yang mengajar. Tapi begitulah ilmu Al-Quran, tidak memandang usia, tidak melihat gelar atau titel ya, tapi kita melihat kualitas, melihat kapasitas seseorang mengajar Al-Quran. Mudah-mudahan ya dengan apa yang kita persiapkan ini bisa membantu jamaah. Jadi sebetulnya kita ini adalah learning partnernya jamaah, bukan guru ya, learning partner. Kita mendampingi, bukan menggurui ya. Kita mendampingi pembelajaran Murotal Club ini kepada jamaah supaya bisa mencapai tingkatan tartil. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kayaknya pada tegang semua. Ada yang kangen nggak baca Quran bareng-bareng? Ada. Kangen ya, Masya Allah. Yuk kita buka sesi Zoom malam ini dengan membaca Ummul Quran ya, ibunya Al-Quran. Insya Allah kita baca bareng-bareng. Kita niatkan untuk kedua orang tua kita juga ya, kepada guru-guru kita yang sudah mengajarkan kita Al-Quran ya, kita niatkan ini sebagai hadiah ya. Kita baca bersama-sama suratul Fatihah dengan irama nahawan. Silakan ikuti suara saya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, karena udah lama libur, saya mau absen dulu ya. Kira-kira selama ngaji di batch sebelumnya atau di semester sebelumnya, atau mungkin ada yang baru gabung nih jadi santri Murotal Club, ada nggak di antara jamaah itu yang masih ada kendala seputar ilmu tajwid? Karena kan Murotal ini kita lebih banyak praktek ya, lebih banyak baca, praktek di hadapan guru. Nah, sedangkan teori juga penting ya. Teori itu mempelajari kaidah tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Sedangkan membaca dengan benar, dengan tartil itu fardu ain. Nah, selama ini kita sudah berusaha untuk menunaikan fardu ain kita. Ada nggak di antara jamaah yang selama ini fardu kifayahnya masih belum terlalu maksimal? Ya, ilmu tajwidnya belum terlalu maksimal, belum terlalu lancar. Mungkin sudah ngaji sampai level ketiga, mahir 3, tapi ya masih belum begitu paham dengan kaidah tajwid, hukum-hukum tajwid. Ada nggak? Kalau ada, saya mau absen dulu. Kalau ada 10 sampai 20 orang, saya pengen kasih hadiah nih buat jamaah. Ayo absen dulu. Tapi ya, aku udah menguasai tajwid, apalagi sudah belajar kitab Matan Jazari, ya itu sudah lebih expert ya. Masya Allah. Siapa aja nih yang selama ini sering punya kendala ketika belajar Quran? Bacanya udah lancar Ustaz, tapi saya nggak tahu hukumnya. Saya nggak tahu ini izhar, ikhfa, iklab. Saya nggak tahu ini mat apa namanya. Walaupun mungkin ngajinya sudah benar. Ya, Masya Allah, saya Ustadz. Kalau ada tuh kira-kira yang biasanya sering lupa itu di mana? Hukum apa? Yang sulit membedakan itu apakah hukum nun sukun, mim sukun atau mat? Ya, ditulis saja jamaah. Karena ada hadiah spesial nih buat jamaah yang punya masalah. Jadi hadiahnya dikasih buat yang punya masalah. Masya Allah. Ini Reshen pengen baca atau gimana? Oke.
Kata Bu Yanti, mat jaiz sama mat wajib belum bisa. Ini nanti siapa yang jadi mentornya Bu Yanti? Tolong ya, tolong di-share ya teman-teman. Tolong dicatat nih. Mbak Arifah mat Ustadz, Bu Yanti mat jaiz, Pak Fajar Usman hukum mat Ustadz. Wah, ternyata banyak juga bermasalah dengan mat ya. Ada apa sama mat ini? Hamzah wasol Ustadz. Masya Allah. Ini kayaknya udah next level nih kalau naik Hamzah wasol ya. Idgham, tidak tahu namanya Ustaz, tapi insya Allah lancar ya, walaupun nggak tahu ya. Hukum gunnah, nggak hafal hukum-hukum kata Pak siapa nih? Pak Zudi, nggak hafal hukum-hukum, insya Allah kalau baca faham. Nah, ya kalau kata Bu Hafiz, insya Allah hukum tajwid itu tahu, cuma nama hukumnya tuh yang lupa ya. Baik, jamaah sekalian menikah Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bang Reza. Tahu tapi kadang masih lupa. Huruf-huruf ikhfa masih belum hafal, masih perlu buku modul NLB. Wah, ini udah lama banget NLB nih. Ngaji lebih baik ya. Masya Allah. Baik, jamaah sekalian. Mau nggak lancar ngajinya tapi juga paham hukumnya? Mau? Mau banget. Masya Allah. Kalau mau, saya punya hadiah. Insya Allah ya, sambil kita menunggu fasilitas-fasilitas pembelajaran kita dirampungkan ya, kita akan ada kelas gratis. Insya Allah ada 4 sesi untuk mahir 1 dan mahir 2. Kalau mahir 3 gimana Ustadz? Mahir 3 saya bayar hutang dulu. Saya pasti punya hutang 2 sesi. 2 sesi untuk pemantapan. Nah, ya bedanya nanti yang mahir 1 dan mahir 2 ini akan dimentoring sama teman-teman mentor. Yang mahir 3 2 sesi akan langsung dimentoring oleh saya, karena itu sebetulnya bayar hutang. Semester kemarin ada 2 sesi saya belum hadir ya, belum visit. Baik, jamaah sekalian, sebelum kita masuk ke program intensif atau kelas intensif yang sesuai dengan jadwal Zoom-nya, insya Allah kita akan ada 1 kelas gratis, yaitu kelas Pramurotal ya. Ini bukan program baru, tapi ini program pembekalan ilmu tajwid untuk persiapan belajar di semester baru. Oke, nanti yang naik ke mahir 2 atau yang naik ke mahir 3 atau yang mungkin baru bergabung di mahir 1, tadi banyak banget yang ngechat, Ustadz saya masalah di mat, saya masalah di gunnah. Mayoritas itu di panjang pendek ya, di hukum mat itu belum bisa membedakan antara satu mat dengan mat yang lain, nggak bisa bedain mat jaiz dan mat wajib. Untuk itu insya Allah kita siapin 1 kelas gratis, dan ini hanya 4 sesi. Program gratis ini insya Allah akan jamaah akan dibekali dengan ilmu tajwid yang dasar ya. Nah, materi pramurotalnya apa aja Ustadz? Untuk yang mahir 1 ya, pramurotal mahir 1 dan mahir 2, insya Allah kita akan belajar dalam 4 sesi. Sesi pertama konsisten mat, sesi kedua konsisten gunnah, sesi ketiga membedakan huruf yang memiliki kemiripan. Ini nih yang sering banget ya ketukar ya, antara shod, shin, kemudian za, zai, ada nggak? Apa lagi Pak yang sering tertukar huruf-hurufnya? Huruf ha, gitu kan? Nah, nanti kita coba lancarin di program Pramurotal ini. Dan nanti di sesi keempat ini tajwid khusus ya, qalqalah dan huruf tebal tipis atau tafkhim dan tarqiq. Ini untuk mahir 1 dan mahir 2. Coba raise hand dulu atau angkat tangannya yang mahir 1. Mahir 1 nih, Mas. Saya mau ngecek dulu nih. Ini Masya Allah, ini santri baru ya. Perlu di ospek nggak ya santri baru? Wah, ada Bu Tuti, ahlan, Pak Mahridin, Bu Lina sana. Nah, ini Karisma juga ada nih, Pak Karisma ya. Pak Sardikan santri baru. Lama Ustaz. Lama. Santri lama tapi rasanya jadi santri baru terus ya. Semangatnya baru terus ya, Masya Allah. Ada Mas Fikri Laksana, Masya Allah. Ada Bu Yohana, ada Bu Yunike ya, ada Mbak Risma, ada Pak Edi ya, Masya Allah. Ahlan wa sahlan ya. Siapa yang mahir 2? Yang mahir 1 naik kelas.
Walaupun kadang-kadang juga dipaksa untuk naik kelas ya. Nggak lulus tapi diluluskan. Nggak, insya Allah aman semua ya. Kalau dari Mahir 2, tinggal nanti perlu pemantapan lagi istilah-istilah tajwid yang mungkin kita lupa ya. Masya Allah, ada Ustadz Hendra, ada Ustadz Mardi, ada Ustadz Tata Muziarta yang selalu pakai sorban. Masya Allah. Makomat Learning Ramadan itu tahun keberapa itu Pak Tata Makomat Learningnya? Ada siapa lagi nih? Ada Bu Nora ya, ada Pak Fajar Usman. Masya Allah, barakallahu fiik. Yang terakhir ini, yang paling legend ya, yang paling senior ya, Mahir 3. Masya Allah, siapa nih Mahir 3 yang hadir? Ada Pak Faizal, ada Pak Adrian, backgroundnya seni menikmati ngaji ya, bulan Ramadan kemarin tuh. Ada Bu Yanti, Masya Allah. Bu Ade, Masya Allah. Siapa lagi nih? Pak Rahman Hidayat, yang paling sering repeat order madu tuh Pak Rahman ya. Sampai hafal namanya saking Masya Allah, beliau sering banget pesan madu di Virgin Bee ya. Ada Bang Reza, ada siapa lagi nih? Ada Bu Fatimah, Syafakillah, sehat selalu Bu Fatimah. Ada Pak Tamzin, Pak Abu Toha, Masya Allah. Ada Bu Muji, Masya Allah. Backgroundnya Bu Muji itu istiqomah banget dari Mahir 1, Mahir 2, Mahir 3, backgroundnya nggak pernah ganti itu. Masya Allah, barakallahu fi. Jamaah sekalian, alhamdulillah Pramurotal ini kita siapin untuk 3 kelas ya, Mahir 1, Mahir 2. Dan Mahir 3 nanti ada 2 sesi, tapi sesinya bukan ilmu tajwid melainkan praktek langsung di ayat-ayat panjang. Sesi pertama talaki Quran surah Yasin full, dan sesi kedua talaki Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 60. Ini untuk materi Pramurotal ya. Jamaah yang nggak sempat catat nggak apa-apa, nanti insya Allah materi yang kami tampilkan di layar ini sekaligus akan dibagikan ke grup ya. Oke jamaah, gimana sih sistem belajar Pramurotal Mahir 1, Mahir 2, dan Mahir 3? Sebetulnya tidak semuanya ditampilkan di ini ya, di PowerPoint. Sebagian kita udah ada draftnya, saya bacakan saja supaya jamaah juga paham ya, apa bedanya Pramurotal Mahir 1, Mahir 2, dan Mahir 3. Nah untuk Mahir 1 dan Mahir 2 ini kita kelasnya digabung ya, kelasnya digabung ikhwan dan akhwat dalam satu Zoom, kemudian diadakan secara kolosal individual. Kolosal individual ini waktunya 90 menit dibagi 2. 30 menitnya untuk pemaparan materi, kayak tadi ada materi mat, materi gunnah, dan seterusnya. Itu dipaparkan oleh mentor kita selama 30 menit ya. Lalu kemudian nanti 60 menitnya adalah sesi talaki, sesi setoran. Jadi nanti kita masuk dulu grup Zoom bareng-bareng. Setelah itu ada breakout room atau micro kelasnya ya. Nanti insya Allah mikro kelasnya ada 3. Ustaz Rifki akan pegang Mahir 1 dan Mahir 2 akhwat, Ustaz Dimas akan pegang Mahir 1 ikhwan dan Mahir 2 ikhwan ya, dan Ustaz Rizal Mahir 2 ikhwan. Bener gak? Betul ya? Baik, jadi nggak ada yang digabung nih. Kalau misalkan kita hadir di kolosalnya 30 menit itu kita bergabung semua seperti pertemuan malam ini. Sedangkan di halakohnya ini tetap terpisah ikhwan dan akhwat ya. Yang akhwat 1 dan 2 ini bersama Ustaz Rifki ya. Baik. Kemudian yang membedakan dengan kelas intensif, kalau di intensif itu kan ada talaki call, ada video tutorial. Kalau ini nggak ada, kita hanya belajar lewat Zoom saja. Tapi insya Allah kalau sungguh-sungguh hadir, ini juga akan menambah pengetahuan kita ya seputar ilmu tajwid. Dan bagi yang nggak bisa hadir gimana Ustadz? Nanti ada video replay ya, khusus di bagian pemaparan materi selama 30 menit itu nanti insya Allah ada video replaynya yang bisa ditonton kembali. Sedangkan yang Mahir 3, Pramurotal Mahir 3, ini kelas Zoom-nya ikhwan bisa. Karena ini udah langsung masuk ke private Zoom ya. Ya, jadi kelas ini insyaallah kelas pembekalan Mahir 2 yang kemarin sempat tertunda ya. Untuk itu nanti di Mahir 3 ini tetap dilanjutkan kelas pembekalannya.
Hanya saja ikhwan A dan B itu digabung, karena kan sedikit ya pesertanya kemarin, A-nya dan B-nya itu digabung menjadi satu halaqah, namun tidak akan mengurangi durasi untuk talaki. Ya, hanya mungkin waktunya lebih panjang saja, yang tadinya 90 menit bisa jadi 120 menit untuk belajar dalam satu pertemuan. Kemudian nanti dari surah Yasin atau surah Al-Baqarah itu kita akan membaca masing-masing 7 sampai 10 baris. Ya. Ini kalau dibaca satu orang satu surah full Yasin bisa aja sih, tapi kayaknya kita jadi itikaf di Zoom ya sampai pagi ya. Jadi untuk itu kita mengambil makro di luar juz 30. Karena juz 30 sudah dilatih, di luar juz 30 yang paling sering dibacakan surah Yasin kalau malam Jumat. Selain surah Al-Kahfi ada surah Yasin ya. Al-Baqarah itu latihan nafas. Latihan nafas, latihan ngatur panjang pendek juga di Al-Baqarah. Untuk itu nanti peserta yang hadir di pra murattal itu ya, ini insyaallah akan dapat 10 baris maksimal untuk membaca. Dan untuk pra murattal mahir 3 tidak ada video replay. Karena tidak ada pemaparan materi, tidak ada ulasan materi ya. Sehingga jamaah ini diharapkan bisa hadir semuanya, apalagi ini talakinya langsung bersama saya untuk mahir 3. Oke, jamaah sekalian, kita lanjut ya untuk pra murattal ini. Ini pembahasan pertama kita malam ini tentang pra murattal sebelum kelas intensif kita adakan. Kemudian jadwal kelas pra murattal ini sudah ada jadwalnya. Nanti insyaallah jadwalnya kalau lupa dicatat nggak apa-apa, nanti dikirim ke grup ya. Jadwalnya 4 sesi ini insyaallah setiap Sabtu malam Ahad seperti malam ini. Jadi mulai 4 pekan ke depan jamaatnya harus sudah meluangkan waktu setiap Sabtu malam Ahad pada Isya sampai jam setengah 10 ya. Ini 4 sesi berturut-turut sampai dengan 14 Oktober 2023. Kemudian jadwal pra murattal mahir 3 ini ada 2 halaqah ya, dipisah ikhwan dan akhwat. Sama jadwalnya, cuma diselang-seling. Untuk sesi pertama ikhwan itu Sabtu 23 September dan 7 Oktober. Sedangkan halaqah akhwat ini Sabtu 30 September dan 14 Oktober. Jadi selang-seling ya antara halaqah ikhwan dan halaqah akhwat. Baik, sekali lagi jamaah sekalian, ini setelah kita musyawarah dengan teman-teman mentor juga, kita adakan kelas pra murattal ini insyaallah akan setiap semester ya. Setiap semester ini pembekalan santri sebelum masuk kelas ya. Barangkali banyak yang lupa dengan hukum-hukum tajwid, cuman materinya mungkin nanti variatif ya. Materinya bisa bervariatif setiap angkatan. Kita mulai yang paling basic dulu untuk angkatan ini di mahir 1 dan mahir 2. Kemudian pertimbangan yang kedua juga ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita masih butuh waktu jamaah untuk mempersiapkan semua fasilitas pembelajaran yang memang signifikan dari semester sebelumnya. Di antaranya kalau modul udah ready ya, terutama di video replay, dan kita masih dalam tahap merampungkan website juga. Itu sambil menunggu video replay yang 60 video itu disiapin ya, luar biasa effortnya. Jadi kita adakan kelas pra murattal ini untuk jamaah bisa tetap mengaji, memaksimalkan, bahkan ini jadi bekal untuk nanti belajar di kelas intensif. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kita lanjutkan dulu ke timeline ya. Nah, inilah kegiatan jamaah nanti ya, timeline route to intensive class. Jadi sebelum kita masuk ke intensive class ada beberapa agenda ya. Selain kelas yang tadi pra murattal ya, di antaranya ada orientasi santri malam ini insyaallah sudah berlangsung. Kemudian pra murattal itu tanggal 23, tanggal 30, tanggal 7, tanggal 14. Ini selama 4 pekan. Kemudian nanti di tanggal 20 ya, ini sorry ya belum diralat nih 20, tanggal berapa jadinya? Tanggal 23 ya? Tanggal 23 ya? Oke. Ini yang tanggal 20 diganti jadi tanggal 23 ya, karena Jumat itu kita jadwal di pesantren sebetulnya. Jadi nanti untuk mahir 1 kan ada satu kelas training Al-Fatihah ya. Nanti insyaallah Al-Fatihah ini akan saya langsung yang bimbing di tanggal 21
ini sudah masuk intensif sebetulnya. Seperti yang dipaparkan di saat jamaah mendaftar kemarin, ada satu pertemuan training Al-Fatihah untuk Mahir 1. Nah, jadwalnya itu insya Allah tanggal 21 ya, 21 Oktober. Sedangkan jamaah yang sudah belajar di Mahir 2 dan Mahir 3 pra murotal 4 sesi, akan ada tambahan 1 sesi lagi. Jadi totalnya 5 sesi untuk Mahir 2. Ya, untuk Mahir 3 sesi totalnya. Nah, ini akan ada kelas pemantapan pra murotal. Nah, kelas pemantapan itu kita adakannya di hari Senin, tanggal 23 Oktober. Nanti ini diralat ya tanggalnya. Di mana nanti jamaah di sana akan murojaah materi tajwid yang sudah dibagikan selama 4 sesi. Kemudian ada kuis juga untuk menguji tingkat pemahaman kita tentang materi tajwid yang sudah dipelajari. Ya, sedangkan training Al-Fatihah ini berlangsungnya 2 jam ya. 2 jam insyaallah, nanti ada talaki juga di saat Zoom. Baik jamaah sekalian, kemudian di bulan November kita jadi setiap pekan, setiap Sabtu sebetulnya nggak libur ya. Setiap Sabtu malam Ahad kita ngaji bareng ya. Nah, nanti di tanggal 28 dulu ya, tanggal 28. Tanggal 28 ini ada panduan mengaji melalui website. Nah, kemarin banyak yang nanya, Ustaz kenapa nggak bikin aplikasi aja? Kenapa website? Kalau aplikasi itu beda nanti ya cara menggunakannya dengan website. Ya, mudah-mudahan next ya, mungkin batch ke-5 atau batch ke-6 nanti kita bisa upgrade ke aplikasi. Sementara ini kita hanya siapnya pembelajaran lewat website. Itu juga insya Allah sangat maksimal. Saya pun sekarang sedang kuliah ya, kuliah online itu juga berbasis web, berbasis online ya. Dan itu Masya Allah modul yang harus saya kuasai satu mata kuliah itu sampai 60 jam. Satu mata kuliah itu. Itu video tutorial, transkrip, terjemah bahasa Inggrisnya, belum lagi modulnya, kitabnya, banyak sekali materi yang harus dipelajari dan insya Allah tetap maksimal. Apalagi kalau kita jamaah Murotal Club ini kan nggak terlalu banyak materinya ya. Nanti pembelajaran lewat web ini mesti diedukasi bagaimana cara bikin akunnya, bagaimana cara menonton videonya, download modulnya, semuanya sudah ada di satu akun atau di satu member area. Jadi jamaah nanti modulnya tidak lagi download di Google Drive, tapi sekaligus di satu tempat di website. Untuk itu ada satu pertemuan nanti bersama Ustadz Rizal, insya Allah, karena Ustadz Rizal sekarang ya amanah beliau untuk memegang website juga, admin website ya. Kalau yang mendevelopnya itu ada kita tim dari eksternal. Kalau untuk tim ngaji santai, Ustaz Rizal yang menjadi admin untuk website ngajisantai.id dan juga website bilalqori.com. Untuk itu nanti yang akan memandu jamaah untuk belajar bagaimana bikin akun, bagaimana menonton videonya, download modulnya, ngerjain kuisnya, ada kuis juga nanti kan. Nah, itu nanti insya Allah sekaligus dipaparkan, dipandu ya, di tanggal 28 hari Sabtu tanggal 28 Oktober. Nah, ini panduan mengaji melalui website. Ingat ya jamaah, untuk batch keempat ini pembelajaran itu lebih dominan dengan video tutorial lewat website. Itu sangat penting sekali. Kalau jamaah masuk kelas tapi belum nonton videonya, ini bisa nggak paham materinya, bisa tidak paham tentang kaidah tajwid yang sedang dibahas, sehingga nanti akan terhambat pembelajarannya. Sekali lagi jamaah, Murotal Club base keempat ini agak berat ya, karena kita 3 kali seminggu. 1 kali buat belajar lewat website, 1 kali lewat Zoom, 1 kali lewat telepon. Untuk itu tolong dimaksimalkan sekali fasilitas yang sudah kita siapkan. Dan jangan sampai nanti nggak ngerti ketika udah mulai belajar, Ustadz maaf saya nggak hadir kemarin, saya nggak ngerti, bikin akun aja belum gitu. Akhirnya tertinggal. Kalau tertinggal 1 video maka tidak diizinkan untuk masuk Zoom. Aduh. Ya, jadi syarat jamaah untuk bisa belajar di Zoom itu sudah belajar lewat video tutorial terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau kita totalin jamaah, kita belajar di video tutorial 15 menit. Di Zoom 90 menit. Di Talaki Call 10 sampai 15 menit. Totalnya 120 menit kita belajar dalam sepekan.
dengan 3 tahap tadi ya. Nah, kemudian kalau masih ada yang kurang paham, Ustaz, gimana sih cara bagi waktunya? Gimana cara manage waktunya? Ya, nanti insya Allah akan dibahasnya di tanggal 4 hari Sabtu. Itu opening class intensifnya. Ya, nanti dibahas sama Ustaz Rifki, learning path-nya, gimana cara kita belajar lewat video tutorial, lewat Zoom, lewat talaki call. Itu di draft ini saja, draft orientasi. Sebetulnya kalau mau saya tampilkan ini ada 2 lembar untuk bagaimana cara belajar biar maksimal. Itu 2 lembar kita tuliskan. Nah, nanti insya Allah akan dipresentasikan oleh Ustaz Rifki di tanggal 4 November. Dan video tutorial yang ada di website itu kita launchingnya insya Allah di tanggal 6 hari Senin. Nah, nanti saya jelasin ya kenapa launchingnya hari Senin. Sebelum kelas perdana dimulai kita udah belajar sebetulnya. Oke. Nah, ini dia sedikit timeline. Nanti insya Allah kelas perdana itu akan dimulai serentak tanggal 11 sampai dengan 14, tergantung hari belajarnya. Kalau milih kelas Mahir 1 tanggal 12, karena tanggal 11 itu kan belajar lewat video tutorial ya. Tanggal 11, tanggal 12, 13, 14 itu jadwal yang sudah dipilih. Insya Allah nanti akan berlangsung kelas perdananya tanggal 11 November. Kalau dilihat ini masih agak lama, tapi sebetulnya ini semuanya terhubung atau terkonek ya, antara program Pramurotal, kemudian training Al-Fatihah, kemudian panduan mengaji melalui website, dan juga nanti arahan bagaimana manage waktu untuk belajar. Itu semuanya ada kaitannya dengan kelas intensif. Artinya kalau kita belajar di kelas intensif tanpa ada pembekalan ilmu tajwid, tanpa ada pembekalan bagaimana belajar lewat website, tanpa ada pembekalan bagaimana manage waktunya biar benar-benar tartil nih, berkualitas bacaan Quran kita, maka rasanya ya sayang ya. Saya nggak bilang sia-sia, tapi sayang aja kalau nanti nggak berhasil belajarnya. Ya, kalau di Mahir 1 itu mulai dari An-Nas, Mahir 2 mulai dari Al-Lail, Mahir 3 ini 10 ayat panjang, 10 makro panjang. Maka please ya jamaah, jangan lewatkan satu hari pun dari rangkaian kegiatan ini. Nanti insya Allah akan di-share ini di grup untuk timeline-nya. Oke? Baik. Saya loncat sedikit ke kurikulum ya. Karena ini penting juga untuk kurikulum. Saya share screen sebentar. Baik, kita bahas kurikulum ya untuk Mahir 1, Mahir 2 dan Mahir 3. Sudah terlihat, Ustaz? Udah? Ya. Oke, kurikulum Murotal Club Mahir 1. Pelan-pelan ya. Kalau udah melihat kayak gini udah agak liar gitu. Wah, banyak banget. Pelan-pelan ya. Kurikulum Murotal Club Mahir 1 nanti akan dibagikan juga di grup untuk kurikulumnya ya. Ini ada 25 video tutorial, 20 sesi Zoom, dan 20 sesi talaki call. Tadi saya sampaikan kita belajar dengan 3 skema. Karena itu kurikulumnya mesti terhubung ketiga-tiganya. Nah, di sini ada kolom sesi. Sesi ini untuk sesi Zoom maksudnya. Karena kan kita ada 20 kali Zoom ya dalam satu semester. Kalau video tutorial ini tidak berpatokan kepada sesi Zoom. Ya. Tetap dapat 25 video, namun akan menyesuaikan dengan kurikulum pembelajaran di Zoom maupun di talaki call. Saya kasih contoh. Mahir 1 itu kan kita mulainya ngajinya surah An-Nas, ya kan? An-Nas, kemudian Al-Falaq ini dalam satu sesi, dalam satu kali pertemuan. Talakinya 2 surah. Video tutorial di website tidak dimulai episode 1 dari An-Nas. Kenapa demikian? Karena di episode 1 itu saya mesti memberitahukan bagaimana cara belajar dengan metode yang akan disampaikan dalam video sebanyak 25 video. Kemudian tutorial irama nahawannya gimana untuk level 1 atau Mahir 1, plus surah Al-Fatihah. Karena ini kan pembuka ya. Nah, jamaah yang belajar di Mahir 1 kan ada kelas Al-Fatihahnya
bersama saya tuh Zoom-nya. Tapi kalau hanya belajar di Zoom kan nggak ada bekal untuk mengulang. Karena itu nanti diurutkan seperti ini. Video tutorial itu dimulai dari introduction, nahawan level 1, tahsin Quran surah Al-Fatihah, barulah masuk ke kurikulum Zoom-nya itu dari Quran surah An-Nas. Karena itu surah An-Nas ini ada di episode keempat. Ya. Lalu bagaimana belajar episode 1 sampai episode 3? Nah, kembali ke yang tadi tuh, yang launching video tutorial. Ya. Nah, launching video tutorial di website itu tanggal 6, hari Senin. Berarti Senin 6 ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ada 4 hari untuk belajar 3 video tutorial ini. Senin introduction-nya, Selasa nahawan level 1, Rabu tahsin Quran surah Al-Fatihah. Baru nanti Jumat malamnya belajar 2 surah sekaligus, An-Nas dan Al-Falaq. 2 episode. Kayak gitu jamaah. Kalau misalkan dibagikan sekaligus, jamaah silakan belajar tanggal 10 November sebanyak 5 episode. Kira-kira sanggup nggak? Ngoprot. Yang mahir 1 sanggup kira-kira kalau 5 episode? Nggak sanggup ya? Kenapa? Karena kebanyakan. Kalau satu episode itu 10 menit aja berarti 50 menit. Kalau 15 menit berarti butuh waktu berapa menit tuh? 75 menit tuh untuk makan semua materi gitu kan. Jadi nggak kemakan gitu ya. Nggak akan bisa menguasai. Sedangkan kita kepengennya kan harus bisa menguasai ya. Walaupun nggak banyak durasinya. Nah, boleh aja misalkan video tutorial ini dibagikan sekaligus. Ini saya juga notes ini ya. Video tutorial ini kita nggak akan bagikan sekaligus. Sekaligus 25 video dapat nggak bisa. Kenapa? Biasanya saya juga sering ikut online course. Kalau dapat video sekaligus itu terskip. Penasaran sama surah ini, loncat gitu ya. Jadi nggak menguasai. Nah, video itu akan diupload 1 bulan itu 4 sesi. 4 sesi berarti ya tergantung. Kalau mahir 1 berarti yang November tuh sampai episode 9 mahir 1. Nah, tapi bisa diaksesnya hanya sampai episode 9. Kalau diberikan sekaligus, pengalaman saya belajar lewat video tutorial itu terskip. Padahal antara surah An-Nas dan surah Al-Falaq itu ada keterkaitan. Di An-Nas ada gunnah, di Al-Falaq adanya qalqalah, nggak dibahas gunnah. Kemudian Al-Ikhlas ada qalqalah sughra, sedangkan di Al-Falaq tidak ada yang sughra. Al-Lahab ada qalqalah akbar, sedangkan di Al-Ikhlas Al-Falaq tidak ada qalqalah akbar. Jadi terhubung semua. Kalau Bapak Ibu loncat ke episode Al-Lahab atau Al-Kafirun, maka akan banyak materi yang tertinggal. Sehingga dampaknya nanti nggak bisa jawab kuis. Ada kuisnya loh. Nah, kalau kemarin kan ujiannya dinilai sama mentor. Tapi kalau sekarang dinilai sama kuis. Saya ngejelasin nih, di Al-Lahab itu ada qalqalah akbar. Apa itu qalqalah akbar? Qalqalah yang pantulannya sangat besar, qalqalah yang pantulannya sedang, pantulannya kecil. Karena ibu nggak nonton video sebelumnya, kayaknya ini qalqalah akbar tuh qalqalah yang sedang deh. Akhirnya salah jawab kuisnya. Sebetulnya saya pengen perketat tuh, kalau kuisnya nggak dapat nilai 80, nggak boleh lanjut ke video selanjutnya. Tapi nggak usah lah, kasihan. Nanti pada frustasi belajarnya. Untuk itu saya minta jamaah sekalian, kuis itu adalah kuis yang sudah dibahas di video, nontonnya satu-satu gitu. Nah, supaya kitanya disiplin, kita di website itu nanti akan di-lock. Videonya ada tapi nggak bisa diklik, di-lock dulu ya, tergantung tanggalnya. Tanggal berapa kita nonton, itu bisa diakses videonya. Kayak gitu nanti insyaallah kurang lebih pembelajaran di website ya. Seru nggak? Kayak kuliah lagi ya. Masya Allah. Ini berkat doa ibu-ibu semua nih, bapak ibu semua, kita bisa inovasi seperti ini. Dan tentunya tidak terlepas dari support istri saya tercinta juga, yang Masya Allah selalu memberikan masukan, ya sabar menanti suaminya pulang. Ini dari pagi sampai sore belum pulang-pulang nih ibu-ibu. Peci juga ketinggalan di rumah ya. Doakan ya, mudah-mudahan Ummu Hayyin jadi ibu untuk anak-anaknya sebagai madrasah di rumah, insya Allah. Udah jadi madrasah,
doakan mudah-mudahan Hayin tuh jadi penghafal Quran sehingga Ummu Hayin tuh dapat mahkota nanti insya Allah di surga. Amin. Amin. Oke, lanjut. Kita lanjut ya. Baik, ini kurikulumnya nanti akan di-share. Nah, di sini di sesi ke-6 ada yang bolong nih, yang kosong nih. Nggak ada video. Bukan berarti nggak dikasih video Bapak Ibu. Ini kan coba lihat nih, kurikulum Zoom-nya Murojaah An-Nas sampai dengan Al-Fil. Murojaah judulnya. Lah kalau dibikin video terlalu panjang, Pak. Jadi biar nggak kepanjangan dan biar ada pengulangan, jamaah nanti di sesi ke-6 tonton kembali video episode 4 sampai episode 13. Totalnya ada 10 surah yang ditonton kembali. Berarti ada sekitar 100 sampai 150 menit kalau ditonton semua. Ya, supaya apa? Supaya murojaah An-Nas Al-Filnya lancar. Gitu. Kalau gitu berkurang dong Ustaz videonya. Enggak. Coba lihat nih, sampai episode 25 kan. Nah, ini kayak gini. Yang bolong-bolong ini berarti jadwal kita nonton kembali beberapa video yang sudah kita tonton. Gitu ya, biar makin lancar. Kayak Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu walaupun dibagi 2 sesi, tapi videonya satu. Al-Bayyinah itu 1 sesi, 1 video. Tapi dipelajarinya 2 sesi. Kenapa dibagi 2? Karena kalau disetorkan semua, nggak cukup waktunya. Dan agak berat juga bagi kita yang belajar di Mahir 1. Jadi Al-Bayyinah karena surahnya panjang, ayatnya panjang, dibagi 2. Sedangkan video tutorialnya kita hanya dalam 1 video. Oke? Oke. Ustaz, apakah videonya boleh di-download? Nah, ini videonya hanya bisa ditayangkan di website. Ya. Bisa Hanya di-download. bisa kita nonton di website saja, makanya bikin akun nanti ya. Baik, mudah-mudahan next nanti bisa di-download. Untuk sementara ini saya belum bisa kasih keputusan boleh download apa enggak ya. Nah, nanti insya Allah jawabannya awal November. Tapi sementara ini kalaupun tidak bisa di-download, kalau udah punya akun ya bisa ditonton kembali nanti di websitenya ya. Baik, kita lanjut ke Mahir 2. Nah, Mahir 2 ini kurikulum Murotal Club Mahir 2 20 video ya. 20 video ini kalau tuntas sampai An-Naba sebetulnya ada 17 episode. Kurangnya 3 episode. 3 episode lagi itu saya kasih bonus. Bonusnya surah Al-Fatihah. Karena mungkin ada yang belum yang perlu, ini kan perlu banget Al-Fatihah untuk bekal kita sholat jadi imam ya, karena itu juga hukumnya menjadi rukun sholat ya. Nah, jadi ada bonus video tasin Quran surah Al-Fatihah. Kalau udah selesai An-Naba kan pasti pengen ngulang kan, pengen ngulang full An-Nas sampai An-Naba. Nah, dikasih nanti bonus tilawah juz 30 Nahawan, dan iramanya bukan kayak yang di YouTube ya. Ini iramanya menyesuaikan dengan modul Murotal iramanya. Dan nanti ada zikir pagi Nahawan yang terbaru juga insyaallah yang 2023. Nah, jadi total video yang kita dapatkan yang belajar di Murotal Club Mahir 2 totalnya 17 plus 3. 17 untuk materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum dari Al-Lail sampai An-Naba. Kemudian 3 video bonus. Bonusnya kapan saya dikasihnya? Nanti kalau udah beres episode 17. Jadi ini ngurut semuanya nih dari atas sampai ke bawah. Ya. Lanjut kita ke Mahir 3. Nah, ini yang paling keren, luar biasa nih Mahir 3 nih. Bapak Ibu yang Mahir 3, kemarin kita menjanjikan memberikan 20 video ya, betul ya? Sama seperti Mahir 2 ya. Betul? 20 video ya. 20 video yang kita nyanyikan itu sebetulnya dari 10 makro. 10 surah atau 10 makro itu dibagi 1 makro 1 video. Ya, satu makro 2 video. Dari 20 sesi jadi 20 video. Tapi karena kita hanya belajar 10 makro yang dibagi 2, maka satu makro itu atau 2 sesi itu langsung dibikin 1 video panjang. Kemungkinan 15 sampai 20 menit per videonya. Ya, jadi sebetulnya sama aja seperti 20 video. Kenapa nggak dibagi 2 aja Ustadz? Karena begini, video tutorial ini tidak hanya menjadi fasilitas pembelajaran untuk Murotal Club, tapi juga nanti ini akan menjadi Murotal Course. Bagi teman-teman kita yang nggak ikut program Murotal Club,
mereka masih bisa belajar bersama saya lewat video aja. Bedanya kalau Murotal Club kan ada sesi zoomnya, ada sesi talakinya. Ini kan sekolah ya, ya kursus gitu ya. Kalau nanti teman-teman kita yang nggak ikut Murotal Club, mereka tetap bisa belajar lewat video tutorial dengan membeli paketnya di website. Untuk itu supaya memudahkan untuk semuanya. Jadi saya ngambil tengah-tengah ya, tawasud ya antara kebutuhan Murotal Club dan kebutuhan jamaah di luar Murotal Club. Karena itu saya membuat 15 episode. Oke, coba kita lihat. Sebetulnya bukan dari yang kemarin dibahas 20 episode, kalau ditambah ini jadi 25 nih, bukan 15. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan episode 3 sampai episode 12. Itu totalnya kan 10. Al-Baqarah 1 sampai 5 ini sesi pertama. Al-Baqarah 6 sampai 10 ini sesi kedua. Yang kemarin saya pengen bikin jadi 2 video. Al-Baqarah 1 sampai 5 dan Al-Baqarah 6 sampai 10. Namun karena ada pertimbangan, nanti di luar program Murotal Club juga ada yang ingin memiliki video ini dengan mendaftar lewat website, maka ini kita jadikan satu episode. Dalam satu episode ini ada 2 sesi Zoom. Ya, episode 3 ini ayat Al-Quran sebagai petunjuk, hudal lil muttaqin, ya kan? Itu Al-Baqarah 1 sampai 10 yang dibahas. Episode 4, ayat perintah menyembah Allah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Itu dibahasnya sampai ayat 25, 2 sesi. Ayat Ramadan dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sampai dengan wa idza sa'alaka ibadi, ya, itu totalnya ada 183 sampai 186. 2 sesi Zoom tapi terangkum dalam satu video ayat Ramadan. Jadi ini judulnya bukan surah, ini judulnya tematik. Ayat kursi, ayat zikir di waktu malam, ayat persatuan tuh, wa'tasimu bihablillah, ayat ciri-ciri orang bertakwa, wasari'u ila maghfiratin, ayat persaudaraan, ya, innamal mu'minuna ikhwah, ayat asmaul husna, huwallahu alladzi la ilaha illahu, dan sampai ke bawah itu kan panjang banget. Ayat taubah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi ini semuanya ayat-ayat tematik yang sering dibaca di dalam sholat selain juz 30. Dan memang relate juga sama Ramadan, sama ciri-ciri orang bertakwa. Jadi kita bisa sambil mentadaburi ayat yang kita baca. Nah, ya totalnya ada 10 video. 10 video ini kalau di Zoom itu menjadi 20 sesi dalam 10 video. Karena ini kan panjang sekali, 1 halaman kurang lebih, ya. Kemudian saya berikan bonus Al-Fatihah, tetap jadi bonus. Kemudian tilawah juz 30 Nahawan. Karena kemarin mungkin ada merasa wah belum terlalu maksimal, ya kan? Belum lancar irama juz 30-nya. Bisa murojaahnya gimana Ustaz? Saya siapin full juz 30 Nahawan dengan irama yang seperti di modul persis, ya. Dan zikir pagi Nahawan. Totalnya untuk mahir 3 ini ada 15 video, 10 videonya untuk 20 sesi. Jadi kalau kita balik lagi ke yang Zoom Road to Murotal kemarin, sebetulnya ini kalau ditotalin jadi 25 video. Kalau ditotalin dibagi 2 setiap 2 sesi gitu kan. Nah, tapi 2 sesi dijadikan 1 episode sehingga jadi 15 video. 10 videonya lumayan panjang gitu ya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit sharing tentang kurikulum yang nanti insya Allah akan kita pelajari di kelas Murotal Club sesuai dengan level atau kelasnya masing-masing. Baik, yang terakhir, karena kita cuma sampai jam berapa? Udah lewat ini ya. Harusnya sampai 20.30 ya. Tapi gak apa-apa ya, sampai jam 9 ya. 5 menit lagi insya Allah saya teruskan. Yang terakhir adalah kalender akademik. Ya, ini kita ada kalender akademiknya supaya nanti jamaah juga bisa bersiap-siap. Ya, nanti insya Allah ini juga akan kami share ke grup. Ya. Nah, kalender akademik ini jamaah sekalian saya bacakan ya, karena ini penting sekali. Inti daripada orientasi kita malam ini kita harus tahu ya timelinenya. Kita belajarnya sampai bulan berapa? Oke. Nah, yang pertama minggu permulaan belajar melalui website. Ini yang tadi tuh, yang introduction,
yang tutorial nahawan. Tutorial nahawan itu beda-beda. Mahir 1 itu basic. Mahir 2 itu nadanya tidak lagi berurut atau nada kombinasi. Mahir 3 nahawan untuk ayat panjang. Makanya ada 3 tutorial nahawan yang beda-beda sesuai dengan levelnya, Pak. Oke? Karena itu nanti di minggu permulaan belajar melalui website itu manfaatkan waktunya untuk berbekal dulu dengan irama nahawan 6, 7, 8, 9. Jadi 4 hari di bulan November itu kita minggu permulaan belajar lewat website. Kemudian dari 20 sesi kita bagi 2 ya. Periode studi pertamanya, sesi pertama sampai sesi 10 itu berlangsung dari 10 November sampai 18 Januari, tergantung kelas, tergantung jadwalnya masing-masing. Ya. Kemudian 18 itu sudah selesai, 10 sesi, ada minggu tenang atau libur persiapan UTS, ya, ujian tengah semester. Kenapa ujian ini penting, Pak? Biar serius belajarnya. Kenapa ujian ini penting, Pak? Biar kita benar-benar nonton videonya, kita ikuti kelasnya, kita talaki sehingga menghasilkan nanti. Enggak cuma bisa baca dengan tartil, tapi kita paham hukum-hukum tajwidnya. Makanya ada UTS. UTS ini kita laksanakan untuk ujian tengah semester Mahir 1 tanggal 27 Januari, Mahir 2 28 Januari, Mahir 3-nya 29 Januari untuk akhwat, 30 Januari untuk ikhwan. Oke? Bagi yang berhalangan hadir UTS, ini nanti ada UTS susulan. Aduh. Tapi digabung, Mahir 1, Mahir 2, Mahir 3 boleh ikutan tanggal 31 sampai tanggal 1 Februari, cuma 2 hari ya ujian susulannya. Kemudian selesai periode 1, kita masuk ke periode studi 2, sesi 11 sampai sesi 20. Tapi karena sesi 20-nya ya ada libur Idul Fitri. Masa Idul Fitri kita ngaji, malam takbiran masa kita ngaji, ya kan? Maka diliburkan nih jamaah 5 April sampai 18 April itu libur Idul Fitri. Nggak ada Zoom, nggak ada talaki call. Ya, khusus libur Idul Fitri. Kasihan juga mentor-mentornya ini nggak sempat berlebaran di kampung, kasihan kan? Kalau jamaah mah enak Atria, dari rumah langsung bisa belajar gitu. Kalau mentor nih kebanyakan Ustadz Rizal dari Subang, Ustadz Rifki dari Gunung Halu, Ustadz Dimas dari mana Ustadz Dimas? Nah, jadi mereka ini sebetulnya rumah kampung halamannya bukan di Bandung gitu ya, bukan orang Bandung asli ya. Nah, jadi libur Idul Fitri ini menunda sesi 20. Sesi 20 itu kita laksanakannya di antara tanggal 19 sampai 25 April tergantung kelas Zoom-nya dan talaki call-nya. Lalu nanti ada minggu tenang ya untuk persiapan UAS. UAS itu bukan Ustaz Abdul Somad ya. Ujian akhir semester, Bapak Ibu sekalian. Jamaah, di minggu tenang itu kesempatannya bukan buat tidur, bukan buat tutup Quran. Ya, minggu tenang kita nggak ketemu, tapi bukan berarti tenang juga di rumah ya. UAS nih bentar lagi nih. Apa yang dipersiapkannya Pak Adrian, Pak Cano, Pak Saryono, apa yang kita persiapkan? Yang kita persiapkan itu nonton video tutorial dari episode 1 sampai episode 20 tuh. Nonton semuanya. Ya supaya apa? Supaya nanti UASnya berhasil gitu. Nah, nanti disiapin waktunya. Misalkan 20 episode itu 1 hari nonton 2 video sambil diikuti, bacaan saya diikuti, 2 video diikuti gitu. Ini untuk merojaah. Makanya ada minggu tenang. Mentor juga nggak bisa tenang, Pak. Mentor tuh siapin belangko ujiannya, siapin makro ujiannya. Nah, harusnya kita ganti ya, minggu meresahkan ya. Bukan minggu tenang tuh, minggu meresahkan ya. Nah, jadi ini sudah ada jadwalnya, nanti insya Allah akan di-share juga di grup. Nanti UASnya itu sekitar bulan Mei. Lalu nanti kita selesai serentak kita selesai di tanggal 18 Mei 2024. Itu sudah Pilpres belum? Nggak tahu ya. Nah, closing ceremony-nya 18 Mei 2024 itu nanti kita penutupannya. Kalau ingin melanjutkan ke batch kelima, registrasi ulangnya tanggal 19 Mei sampai tanggal 31 Mei 2024. Tolong THR Ramadannya, lebarannya jangan dihabisin. Buat apa Ustaz daftar belajar di semester berikutnya ya. Makanya di-share
infonya sekarang biar kita mempersiapkan, ya, mempersiapkan segalanya, termasuk kita mungkin perlu mempersiapkan untuk infak pembelajarannya. Dengan adanya jadwal seperti ini, insya Allah kita lebih siap ya untuk belajar di program Murotal Club. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu yang mau dibahas tapi bukan hari ini, ya. Satu pembahasan lagi tentang bagaimana manajemen waktu belajar, bagaimana cara kita belajar dari pre-class. Pre-class itu apa? Pre-class itu adalah konsultasi tahsin. Nanti ada jadwal konsultasi tahsin setiap Jumat. Ya, setiap Jumat saya akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar tahsin. Ya. Kemudian ada video tutorial yang harus ditonton seminggu sekali. Kemudian online kelasnya Zoom class, ada Zoom. Kemudian post class atau after classnya itu ada talaki call. Jadi skema pembelajaran kita tuh before, on, and after. Before-nya itu ada 2, ada konsultasi. Tapi bukan konsultasi, Ustadz saya nggak enak belajar sama Ustadz Dimas, Ustadz Dimasnya terlalu galak gitu ya. Nah bukan itu, konsultasinya itu seputar, Ustadz saya nemu ini nih di Quran di luar makro yang kita baca, bingung Ustadz bacanya gimana. Dulu Bu Fatim juga pernah share seperti itu, saya bantu jawab. Nanti insya Allah kita akan jawab setiap Jumat. Ya, ini jadwal rutin, grup umumnya dibuka Jumat ya, pagi sampai sore itu dibuka, silakan masukkan pertanyaan seputar tahsin, dibatasi supaya tertib ya. Nah, di luar tahsin bukan kapasitas kami untuk menjawab, dan supaya lebih kondusif juga grup kita. Untuk itu kita belajar dengan 3 skema tadi. Yang pertama, before-nya atau pre-class-nya atau before class-nya itu kita ada konsultasi tahsin dan juga video tutorial. Ya, kemudian online kelasnya lewat Zoom, dan after kelasnya itu adalah kita belajar lewat talaki call. Bagaimana cara belajar di 3 hari ini atau 3 skema pembelajaran ini supaya maksimal gitu ya. Insya Allah nanti akan dibahas tanggal berapa sama learn openingnya, tanggal 4 November ya. Opening class itu nanti akan dibahas, learning pad-nya tanggal 4 November bersama Ustaz Rifki. Nah, jemaah sekalian, siap-siap. Sabtu depan kita mulai belajar. Ya, tapi masih kelas gabungan. Kecuali yang bayar hutang. Saya Mahir 3 ini kan masih privat ya, masih privat. Jadi yang Mahir 1, Mahir 2 ini kelas gabungan. Jadi Sabtu depan kita ngaji ya. Siap? Siap. Siap ya. Baik, insyaallah Sabtu depan kita mulai dengan kelas Pramurotal. Ya, insyaallah. Jamaah sekalian, tentu mungkin ada yang lupa, ada yang terlewatkan. Nanti insya Allah materi yang saya tampilkan tadi akan dibagikan kembali di grup plus kurikulum pembelajarannya, sehingga jamaah bisa schedulekan kegiatannya. Udah nggak ada alasan ya buat uzur, Ustadz izin, Ustadz nggak bisa hadir. Kemana Bu? Lagi ke kondangan Ustadz. Nanti kondangan temennya itu dikondisikan di luar di luar timeline Murotal nih, ngadain pestanya, atau pengen ada pertemuan atau apa ya, silakan disiapkan waktunya. Ini kalau kita berusaha meluangkan waktu untuk Al-Quran, begini caranya kita meluangkan waktu untuk Al-Quran. Kita schedulekan, kita plankan untuk 1 semester itu waktu saya bersama Al-Quran tanggal ini ya. Nah, itulah sedikit orientasi untuk pertemuan perdana open house ini. Saya langsung yang mempresentasikannya karena Ustaz Rifki juga masih dalam tahap kaderisasi ya. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan batch kelima Ustaz Rifki yang bisa menggantikan saya untuk memberikan presentasi tentang pembelajaran Murotal Club ini ya. Insyaallah nanti saya tetap akan membersamai jamaah lewat video tutorial dan juga lewat grup WA. Oke. Nah, insyaallah mentor-mentor kita akan membimbing jamaah lewat Zoom dan juga lewat talaki call. Mudah-mudahan Murotal Club ini jadi salah satu wasilah kita bisa baca Quran dengan tartil. Ya. Amin. Tartil itu nggak tiba-tiba bisa baca Quran dengan tartil karena sering dengar audio atau rekaman ya. Tapi kita mesti ikhtiar. Ikhtiarnya gimana? Kita disiplin. Bapak Ibu, ini kita sudah sangat disiplin menyusun skema pembelajaran dan juga jadwal belajarnya, timelinenya, schedule-nya semua udah kita susun yang rapi,
tujuannya cuma satu, supaya jamaah itu bisa maksimal belajar dengan 3 skema tadi, ya. Barakallahu fikum. Kalau ada yang ingin ditanyakan, saya kasih waktu ya 10 menit ya. Silakan yang ingin ditanyakan mungkin bisa lewat chat atau lewat raise hand. Boleh 10 menit. Baik, silahkan jamaah yang mau bertanya. Mungkin tadi ada yang belum sempat ditanyakan ya. Silahkan boleh di chat atau mungkin mau diutarakan boleh raise hand aja. Siapa? Program siarkan tetap jalan Ustaz. Oh, Ustaz Badru, Kang Badru nanya, Ustaz Soleh masih ngajar nggak Ustaz? Ustaz Soleh sekarang ganti perannya. Insya Allah beliau nanti jadi manajer saya. Lebih keren kan? Tapi belum fix sih, nanti awal tahun ya fixnya. Karena beliau masih kerja juga sekarang di salah satu yayasan. Beliau selesai kontraknya itu Desember. Jadi Januari itu sudah full time mendampingi saya untuk agenda-agenda dakwah. Sehingga kita bagi tugas. Ustaz Soleh nanti menjadi official, teman-teman mentor yang sekarang Ustaz Rifki, Ustaz Rizal, dan Ustaz Dimas yang akan mengajar. Baik, nanti termasuk pengumuman kelasnya itu di 4 November sekaligus ya. Pengumuman kelas saya Ustaz, siapa aja temannya gitu, apakah masih satu kelas gitu ya. Itu nanti sekaligus di 4 November diumumkan ya. Baik. Nah, Pak Sardikan nih bagus nih pertanyaannya. Untuk program Jiharka apa tetap Sabtu siang Pak Ustadz? Jiharka itu tinggal 2 sesi lagi. Selesai 2 sesi lagi kita baca doa kafaratul majelis Pak. Ya. Siap. Tetap Pak Sardikan, karena kan tidak bentrok dengan jadwal murotal. Oke, satu lagi ya sebelum kita dengarkan dari Pak Tamzin ya. Ada Mbak Risma dari Hong Kong nih. Ustadz, yang kelas 1 itu baca surahnya sudah mulai pakai irama nahawan ya Ustadz. Nah tadi kan dibahasnya pakai irama apa? Pakai irama nahawan. Makanya di episode 2 itu ada tutorial nahawan untuk mahir 1 ya. Jadi full tuh An-Nas sampai Ad-Duha full nahawan. Ustadz, kenapa nggak Jiharka atau Kurdi aja? Nanti kita bikin lah Murotal Club Jiharka mungkin tahun 2030 atau 2040. Ini 3 kelas aja Pak, udah 60 video kita produksi ya. Kasihan juga tuh editornya, harus naik gaji kayaknya editornya. Oke, kita dengarkan ya. Ada nih dari Pak Abu Toha ya. Tafadhol, silakan Pak Abu Toha. Waalaikumsalam. Nak tanya Ustaz, kalau alhamdulillah bila kita belajar dulu, bila kita dah kuasa tajwid dalam mengajar dan ada kelulusan untuk mengajar, tapi kita belum lagi kuasai lagu lah, ada muratab atau mujawad. Boleh tak kita teruskan mengajar? Boleh diulang kembali? Okey. Alhamdulillah dah belajar tajwid. Okey. Di Singapura ada tesnya lah, ada udah lulus dalam tesnya, tapi dia enggak utamakan dengan muratalnya atau mujawadnya. Lalu kita mengajar, boleh tak diteruskan sementara kita belajar muratal? Oh, maksudnya Pak Abu Toha ingin mengajar ya? Dah ngajar Ustaz, udah ngajar, tapi Sudah ngajar. memang udah ini, tapi muratal ni masih lagi inilah, masih lagi harus dipelajari lagi Ustaz. Gitu. Oke, baik, Masya Allah. Bagus sekali pertanyaannya. Pak Abu Toha dan Bapak Ibu semuanya, sebetulnya goals dari program Murotal ini adalah Bapak Ibu itu harus bisa menjadi guru ngaji, harus bisa mengajar Al-Quran. Ya, kepada siapa? Pada circle-nya kah? Atau jamaahnya kah? Komunitasnya kah? Atau keluarganya? Minimal keluarga atau pasangannya, anak-anaknya. Ya, karena dengan kita mengajar, insya Allah ya, ilmu yang kita pelajari itu semakin mendalam. Kadang-kadang ketika kita mengajar, ada yang kita tidak tahu. Ustadz, ini
saya macam mana menjelaskan kaidah di surah Al-Maun ini. Nah, Pak Abu Toha tanyakan kepada saya setiap hari Jumat. Nah, makanya dibuka konsultasi kan? Konsultasi nanti, Ustadz saya mengajar nih, tapi saya tak tahu perkara ini. Macam mana saya menyampaikannya kepada jamaah? Nah, silakan ditanya. Dan sebaiknya kita mengajar sesuai dengan kapasitas. Kapasitas kita, misalkan kita baru mengaji An-Naba, An-Nas sampai An-Naba itu sudah bisa kita ajarkan. Nah, itu tujuan kita bikin program Murattal ini, tujuannya supaya lebih banyak lagi guru-guru Al-Quran. Karena kata sabda Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Kita ini ingin jadi umat terbaik kan? Betul? Khairukum, umat terbaik, sebaik-baik dari antara kalian. Kata Nabi SAW, man ta'allamal Quran. Pak Abu Toha ta'allamal Quran fi Murattal Club. Ya. Nah, wa 'allamahu, dan Pak Abu Toha setelah mendapatkan bekal, setelah mendapatkan bimbingan dari Murattal Club ini, wa 'allamahu ilal jamaah, mengajar kembali kepada jamaahnya, kepada komunitasnya, kepada keluarganya. Itu terbaik. Untuk itu jangan ragu ketika Pak Abu Toha mengajar, ya, kecuali Pak Abu Toha mengajar surah At-Taubah, surah Al-Ahzab. Nah, itu kan belum masuk ke modulnya. Nah, sebaiknya kalau kita ingin mengajar, ikuti saja kurikulum Murattal Club ini sudah rapih. Nah, nggak masalah. Misalkan selama ini saya ngajar Al-Baqarah, Ustaz. Ketika Murattal Club ternyata saya ulang dari An-Nas, gitu kan? Nah, tidak masalah disampaikan kepada jamaah, yuk kita ulang dari An-Nas supaya lebih tartil lagi bacaan Quran kita. Dan sebagai guru, kita jangan pernah merasa malu untuk menyampaikan kepada murid kita, kepada jamaah kita, kalau kita pun masih belajar. Saya tidak pernah malu menyampaikan kepada jamaah. Saya juga masih banyak koreksi sama Syekh Yazin. Koreksi itu banyak. Surah Al-Asr tuh, wal asri innal insana lafi khusrin. 3 ayat, koreksinya 5, Pak. Mantap. Karena belajar Quran itu kan ada levelnya. Level mahir, level mutkin. Apa itu mahir? Mahir itu tidak salah. Ya. Panjang pendek, huruf, mad, gunnah tidak salah. Namun belum tentu sempurna. Apakah bacaan mad kita, huruf kita sudah persis sama seperti bacaan Nabi dan sahabat? Itu yang boleh memastikan adalah guru yang punya sanad. Nah, saya belajar sama Syekh Yazin, tidak ada kesalahan dalam kurikulum Murattal Club. Tidak ada kesalahan jali, tapi kesalahannya khofi, atau kesalahan yang untuk menunjukkan sempurnaan gitu. Kata Syekh Yazin, Rasulullah dan sahabat bacanya seperti ini, Ustadz Bilal harus seperti ini bacanya. Nah, itu bukan berarti salah, tapi ingin menuju kesempurnaan atau mutkin tadi. Nah, makanya bagi Pak Abu Toha yang ingin mengajar, saya sangat support sekali. Bukan hanya Pak Abu Toha, mudah-mudahan banyak abu-abu yang lain, ya, yang bisa ikut mengajar juga, ya, dengan cara kita tetap mengajar sesuai dengan kemampuan kita. Bagaimana dengan modul Murattal ini, Ustaz? Apakah boleh dibagikan? Nah, karena ini belum dijadikan buku, maka saya belum izinkan untuk boleh dipublikasikan. Ya, nah ini belum jadi buku, baru modul. Untuk itu jamaah nanti kalau ingin mengajar, ambil silabusnya dari situ boleh. Misalkan An-Nas, An-Nas itu pembahasannya gunnah. Nah, ajarkan saja, langsung buka Quran. Di Quran ini kita baca An-Nas. An-Nas itu ada yang perlu kita perhatikan adalah bab gunnah misalkan. Tidak masalah. Diambil insight-nya dari Murattal, tapi tidak dipublikasikan atau diperbanyak modulnya. Nah, ini kan akar kita ya dalam proses belajar mengajar gitu ya. Nah, sama seperti halnya kita juga mungkin belajar dengan guru-guru yang lain, dengan lembaga yang lain, itu ada akar-akar tertentu yang harus kita jaga. Nah, selagi kita bisa menjaga akar tersebut, nah harapan kami sebagai guru justru jamaah itu harus bisa mengajar, sehingga ilmu itu bertambah dan juga bisa menjadi umat terbaik insyaallah, ya. Semangat Pak Abu Toha, barakallahu fiik. Kalau ada yang ingin Abu Toha tanyakan, tapi tidak boleh share akronim yang panjang-panjang ya di grup ya. Nanti tak terbaca pula yang pertanyaan yang lain ya. Nanti japri saja ya. Silakan chat ke admin saja kalau ada akronim. Akronimnya orientasi itu apa akronimnya? Kirimkanlah lewat admin.
Kalau di grup kirim pertanyaan seputar yang Pak Abu Taha dapatkan di kelas ketika mengajar. Punya kendala ini Ustaz, saya ingin dapat jawabannya. Insya Allah saya akan bantu nanti menjawab di grup ya. Terima kasih. Barakallahu fiik. Boleh dibantu baca Ustaz Rifki yang di chat. Mungkin dipercepat saja, udah lewat waktunya. Ada dari Ibu Husnul ya. Ibu Husnul, Ustaz boleh nggak saya beli video Mahir 1 dan Mahir 2 karena buat murojaah terlebih dahulu. Tanya. Kalau gitu ibu daftarnya jadi 2 santri tuh. Jamaah sekalian, mohon doanya ya. Mudah-mudahan nanti ketika video ini, kemungkinan sih habis atau sebelum Ramadan ya mungkin ya. Kalau nanti video ini sudah dipublish, artinya sudah boleh dimiliki oleh jamaah di luar Murotal Club. Silakan nanti boleh ikut memesan. Nah, atau Ustaz saya udah Mahir 1 tapi nggak sabar pengen dapat Mahir 2, Mahir 3, ya udah nggak apa-apa, beli aja paket videonya nanti kalau sudah dipublish ya. Tapi saran saya belajarnya ikut tertib aja biar nggak banyak beban. Wah. Nah, justru kita bikin level seperti ini tuh kan supaya ringan belajarnya. Kalau sekaligus level 1 juz 30 totalnya 40 video, itu berat juga belajarnya kan. Nah, boleh nanti kalau ingin memesan nunggu nanti waktu yang kalau sudah dipublish ya, sudah dipublikasikan, boleh dimiliki oleh siapapun video tutorialnya dengan membeli paket course-nya yang ada di website. Nah, tapi kalau istiqomah ikut Murotal Club, insya Allah ini jadi fasilitas kan, tidak perlu beli lagi. Yang Mahir 1 naik Mahir 2 daftar kelas dapat video, Mahir 2 naik Mahir 3 daftar kelas dapat video, Mahir 3 saya pengen Ustaz belajarnya dari awal gitu kan, karena dulu waktu angkatan saya nggak ada video tutorialnya, gimana Ustaz? Nanti insya Allah itu akan diumumkan ketika sudah dipublish. Mudah-mudahan ada diskon kan gitu ya ibu-ibu ya, untuk yang jamaah Murotal. Oke, silakan, mungkin boleh 1 atau 2 orang lagi. Silakan Bapak Ibu yang mau tanya boleh langsung di chat Saya atau mau ada yang belajar Al-Fatihah Ustaz. Udah sepertinya ya, udah semua ya. Oh, ada 1 lagi, silakan dibaca. Kang Akbar. Masya Allah, ini awalun ya. Coba dibaca. Ini pertanyaan, Afwan Ustaz Qadarullah, saya telat masuk Zoom. Mau menanyakan berarti mulai Murotal Club di bulan November ya? Oke. Baik, jawabannya Pak Akbar nanti nonton video replay ini. Kan di record nih, besok diupload kan. Silakan ditonton dari awal ya. Biar nggak Ustaz, kenapa udah libur 1 bulan, libur lagi 2 bulan? Nggak libur, kita ada kelas pra Murotal sebelum nanti masuk kelas intensif. Yang kelas intensifnya betul kita mulainya November, tapi kelas pra intensifnya atau pra Murotalnya kita mulainya Sabtu depan gitu ya. Nah, jadi jangan dilewatkan jadwal yang sudah kami siapkan ini ya. Nah, dan ini nggak perlu, kalau dulu mungkin akadnya belajar di Murotal Club berapa sesi? 20 sesi, sekian infaknya. Yang ini 4 sesi gimana Ustaz? Nggak usah, bayarnya pakai doa aja ya. Pakai doanya apa? Doa mudah-mudahan Allah lancarkan ikhtiar kami mempersiapkan sebaik-baiknya fasilitas belajar di Murotal Club ini. Oke? Siap. Nah, dan saya juga punya niat ini, sebelum saya sharing semuanya kepada jamaah, saya harus benar-benar dulu mengajar kepada keluarga saya, istri saya, anak saya. Nah, ini jadi modul juga untuk keluarga kami sebetulnya. Walaupun selama ini sudah belajar, sudah mulai belajar tahsin, menghafal Quran ya. Nah, jadi sebetulnya saya pengen sekali istri juga bisa mengajar ibu-ibu semuanya. Pasti banyak ibu-ibu yang pengen belajar sama Ummu Hayyin kan. Nah, nanti insya Allah ada waktunya ya. Sekarang Ummu Hayyin sudah sangat bagus bacaan Qurannya, hafalannya juga sudah lumayan banyak, dan sekarang sedang konsentrasi mengajar putra kita di rumah, Hayyin dan Haidar. Doakan ya. Alhamdulillah Hayyin 3 tahun sekarang udah bisa ngajar Bu. Ya.
mau ngaji pakai irama apa? Nahwan apa kurdi? Nahwan aja, nahwan tuh lebih enak. Nah gitu tuh. Kalau Ain sekarang, kemarin ada temannya main ke rumah, dia ngajar huruf hijaiyah. Ini huruf A, Ba, Ta. Ini huruf Sa. Sa itu dari ujung lidah. Udah gitu Bu ngajarnya. Kenapa? Karena sering lihat abunya ngajar. Nah, mudah-mudahan nih Bapak Ibu juga bisa sering ya berinteraksi dengan anak-anaknya untuk bisa mengajarkan Al-Quran, ya. Apalagi anak-anak kita yang masih balita, ya. Barakallahu fikum. Terima kasih jamaah sekalian untuk pertemuan Zoom malam ini, luar biasa, masya Allah. Ini sudah banyak yang hadir. Mudah-mudahan bisa difahami semua apa yang sudah kami bahas, kami sampaikan. Mohon maaf ya apabila ada yang belum maksimal ya, atau mungkin harus menunggu beberapa waktu untuk bisa belajar di kelas intensif. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Hikmahnya kita yang pertama bisa ada waktu untuk mempersiapkan di program Pramurotal. Hikmah yang kedua, kami juga tidak terburu-buru untuk memproduksi konten atau video. Ya, karena ini harus benar-benar maksimal sekali supaya bisa menghasilkan pembelajaran yang baik ya. Nah, untuk itu kita saling support ya dan saling sabar. Nah, mudah-mudahan dengan jadwal yang sudah disiapkan ini, ada timelinenya, ada kalender akademiknya, ada kurikulumnya, itu benar-benar bisa dipersiapkan nantinya supaya lebih baik lagi bacaan Quran kita. Dan mudah-mudahan kita semua jadi ahlul Quran. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih jamaah. Insyaallah kita bertemu kembali Sabtu depan di program Pramurotal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khair wa barakallah fi kepada gurunda kita yang telah memaparkan arahan-arahan dan juga nasihat kepada kita pada malam hari ini. Jadi insyaallah yang mungkin tadi belum